Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi wasahbihi ajmain. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana alhamdulillah subuh pagi hari ini kita senantiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni nikmat kesehatan, kekuatan dan nikmat iman. Untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beri salam marilah kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Adi Sucipto. Untuk itu mari kita awali bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al Ustadz dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, al-wahidul qahhar, al-azizul ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, innamal mu'minuna innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sudah memasuki bulan Zulqa'dah. Sebentar lagi Zulhijjah. Tak terasa kita akan kedatangan Lebaran lagi, ya, Lebaran Idul Adha. Mudah-mudahan corona sudah lewat ya. Amin, amin. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama Bapak-bapak mengkaji kitab Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam An-Nawawi. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang bagaimana biografi beliau yang Masya Allah, kalau hadir majelis ilmu itu sekitar 8 sampai 13 kali sehari. Beliau menuntut ilmu, belajar dengan guru-gurunya 9 sampai 13 kali sehari. Jadi tukar-tukar guru setiap hari gitu. Ya, kita alhamdulillah sekali sepekan, alhamdulillah kalau bisa kita duduk bersama-sama, sama-sama menuntut ilmu di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan ya, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya, wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah
Wa zakarahumullah fi man 'indah atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul, bertasbih, berzikir, mereka senantiasa mempelajari Al-Qur'an, ya, saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran di sana. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan turunkan melainkan nazalat alaihim sakinah. Allah Subhanahu wa taala turunkan sakinah kepada kita semuanya. Sakinah, ketenangan, Bapak-bapak. Jadi kalau orang yang hadir di majelis ilmu adalah orang-orang yang pengen ketenangan. Jadi salah satu bentuk majelis ilmu adalah bikin kita tenang, adem gitu, ya, nyaman gitu ya. Kemudian wa ghasyahumur rahmah, Allah limpahkan rahmat kebaikan-kebaikan, pahala-pahala untuk kita semuanya. Kemudian malaikat pun bertasbih kepada kita. Wa hafat alaihimul malaika, malaikat pun yang ada di majelis ini, yang ada di masjid ini, Bapak-bapak, ikut bersama kita. Cuman kita nggak nampak, nggak kelihatan mana malaikat. Tapi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala banyak sekali dan mereka hadir di tengah-tengah kita. Kemudian wa zakarahumullah fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala, ya, juga mendengar apa-apa yang disampaikan oleh malaikat akan apa yang kita perbuat di majelis ini. Jadi nama-nama kita Bapak Ibu di majelis ini disebut-sebut oleh malaikat. Di mana? Di langit. Si Datuk itu, si Fulan, ya, si Fulana disebut-sebut. Tentu bagi kita orang-orang beriman pasti kepengen yang nama-nama kita itu disebut-sebut oleh makhluk-makhluk yang tak tampak oleh kita. Dan itu adalah para malaikat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua yang hadir di sini nama-nama kita disebut-sebut oleh malaikat. Minimal Bapak Ibu didoakan oleh malaikat dengan doa Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni dosa-dosa mereka yang duduk di majelis tersebut. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya Pak, Bu? Sehat? Baik, kita langsung masuk ke pembahasan bab ikhlas, ya, wa ihdari an-niyah. Jadi bab ikhlas dan menghadirkan niat. Menghadirkan niat. Bab ikhlas Bapak-bapak ini di dalam beberapa kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Saking pentingnya masalah ikhlas, Pak, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menempatkan bab yang pertama sebelum masuk bab-bab berikutnya adalah bab ikhlas. Termasuk juga di kitab yang beliau karang, kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ada 40 hadis itu. Kitabnya kan ada setelah ini. Nah, itu disusun oleh beliau hadis yang pertama tentang niat. Tidak hanya Imam Nawawi saja, termasuk imam-imam besar yang lainnya seperti Imam Al-Bukhari. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari di situ, ya, diterangkan juga Imam Bukhari menempatkan hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Nah, ini Bapak-bapak menerangkan kepada kita semuanya saking pentingnya masalah ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, membimbing Rasulullah SAW sehingga keluarlah sebuah kalimat dari lisannya Rasulullah SAW, sebuah hadis. Hadis ini sering sekali Bapak-bapak kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, walaupun kita belum hafal, tetapi kita sering dengar innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Nah, baik, kita baca dulu Bapak. Yang pertama, Imam An-Nawawi menulis dalam babul ikhlas, beliau kutip qala Allah Ta'ala, suatu perkataan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kami menyuruh mereka atau memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah illa liya'budullah, kecuali menyembah Allah itu mukhlishina lahuddin, mukhlis dengan ikhlas. Wa aqimis shalah wa atuz zakah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya. Nah, jadi banyak sekali perintah-perintah Allah dan Al-Quran, Pak, nyuruh kita banyak-banyak beribadah. Tidaklah Allah suruh kita beribadah melainkan harus ikhlas. Apa definisi ikhlas, Bapak-bapak? Ikhlas diambil dari kata kholaso. Ya. Apa artinya kholaso? Artinya murni, bersih. Murni bersih maksudnya bagaimana? Hati kita nih Pak, saat beribadah kepada Allah bersih, murni daripada pujian-pujian orang. Hati kita Pak, saat beribadah kepada Allah bersih, niatnya karena Allah, bukan karena makhluk. Lillahi ta'ala, nawaitu, kalau kata bahasa orang-orang tua kita, nawaitunya itu harus ikhlas. Kita datang ke masjid ikhlas. Kita sedekah Pak, roti, sedekah harta, wakaf tanah, wakaf apa saja, bismillah. Enggak usah disebut-sebut. Maksudnya itu disebut di sini kalau sudah sedekah. Jangan disebut-sebut terus, woi, kalau bukan saya yang infakkan atau sedekahkan, itu tidak bisa mereka ke masjid tuh. Kalau tiang-tiang ini saya yang sedekahkan. Nah, terus disebut karena ada tipikal-tipikal orang-orang demikian, bapak-bapak, ibu-ibu. Tetapi insya Allah di majelis kita ini nggak ada orang. Nah, sering sekali bapak-bapak kita dengar curhatan-curhatan masyarakat kita, jamaah kita, adanya orang-orang seperti ini. Ya. Terus disebut-sebut. Bahkan bapak-bapak ada yang bersedekah, tidak hanya sekedar dia menyebut-nyebut tentang sudah sedekah, tetapi menyakiti orang yang dikasih sedekah tadi. Ya, kalau saya tidak kasih, mati orang itu, tidak makan dia itu orang miskin ya. Disebut-sebutnya gitu. Jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, ikhlas. Nah, Bapak, makanya Bapak, suatu perkataan dari Rasulullah SAW, beliau ingatkan kepada sahabat Nabi termasuk Umar bin Khattab. Apa kata Rasulullah? Kata beliau, jaddidu imanakum la ilaha illallah. Perbaharui, bersihkan, luruskan ya hati kalian itu la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Ini Bapak, maknanya tajam sekali, maknanya dalam sekali ya. Kita disuruh memperbarui hati kita ini, jiwa kita ini. Setiap aktivitas yang kita lakukan, katakan la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita lakukan Bapak-bapak, semuanya untuk Allah. Nah, kalau kita berbuat Pak, sudah berbuat baik, orang ngejek kita, orang tidak menghargai kita, maka kita tidak akan pernah sakit hati Pak. Mengapa? Tujuan kita untuk Allah. Beda kalau seseorang berbuat, melakukan amal-amal perbuatan bukannya untuk Allah, tetapi untuk kepentingan duniawi. Karena ada uang bersegera, karena ada harta, janji yang di sana segera dia tunaikan, ya.
Bukan dia melakukan aktivitasnya, amanahnya, pekerjaannya karena Allah, namun dalam perjalanannya Bapak-bapak itu tidak sejalan, mungkin dia ditipu, mungkin dia tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, akhirnya sakit hati terus menerus, tidak dikembalikan kepada Allah. Jadi Bapak, Rasulullah ingatkan, jaddidu imanakum, la ilaha illallah. Begitu juga Pak, saat kita sholat, Allahu Akbar. Mengapa kita agungkan kata-kata Allahu Akbar? Karena kalau kita sudah sholat Pak, tidak ada yang besar kecuali Allah yang maha besar. Semuanya kecil, rumah kita kecil, keluarga kita yang di rumah kecil. Saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat, itulah Allah maha besar. Nah, bahkan rukun salat yang pertama adalah niat. Rukun salat yang pertama adalah niat. Yang jelas setiap perintah-perintah atau setiap kewajiban-kewajiban yang kita lakukan, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama menyebutkan kata-kata niat itu senantiasa yang pertama, niat. Nah, jadi kalau kita niatnya bukan karena Allah, bukan karena keikhlasan kepada Allah, maka hal itu tidaklah bisa kita dapatkan. Itu yang pertama dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua Bapak-bapak, dalam ayat 37 surah Al-Hajj. Nah, ini ada kaitannya dengan kurban nih Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, ini banyak kita dengar apabila memasuki bulan Zulhijjah atau ketika Lebaran Idul Adha. Lai, nah, kata-kata lai ini artinya apa? Dalam bahasa Arab tidak akan pernah. Lan taradu ankal yahudu walan nasara, kan gitu. Tidak akan pernah ridho. Nah, di sini lan layyanallah, tidaklah Allah menerima luhumuha, daging, wala dima'uha, darah. Apa maksud daging dan darah di sini? Hewan kurban kita. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi Allah menerima ketakwaannya. Jadi sebenarnya Pak, kita ikut kurban ataupun tidak ikut kurban, ya, itu Allah Subhanahu wa taala melihat ketakwaan kita. Nah, udahlah kemarin sudah kurban, masuk kali ini kurban lagi. Nah, ada seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Kau perintahkan saya berkurban sekali setahun, ya Allah. Kalau misalkan berkurban sekali sebulan, siap ya Allah. Ya, kalau misalkan ini berkurban sekali setahun, minimal 1 ekor kambing, ya, atau 2,3 sekarang, 2,4, ya. Udah dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan apa, bahwa bukan dagingnya, bukan darahnya. Ada juga Pak, ketika sudah kurban, nunggu-nunggu daging malu dan tanda-tanda. Nak pindang. Akhirnya ngomel-ngomel Pak. Lamonian, dah hendak asar baru dikasih. Ya, kami yang ini berkurban itu masuk kurban. Jangan dulu diungkit-ungkit itu, ya. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang Allah nantikan. Nah, jadi Bapak-bapak, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak melihat uang kita, tidak melihat laham yaitu daging, tidak melihat darah tersebut. Walakin yanaluhu taqwa minkum, Allah menerima ketakwaan. Kalau kita sudah takwa Pak, kalau kita sudah takwa, ya, apapun kita akan kurbankan, ya, termasuk kita selipkan, ya, beberapa uang kita ditabung, ya, dari awal, dari bulan Muharram sampai bulan Zulqa'dah, Zulhijjah diberikan. Bismillah. Salah satu bentuk ketaatan kita, ya, untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Bu untuk masalah kurban. Kemudian waqala ta'ala aidan, dalam firman yang lain surah Ali Imran ayat 29. Qul in tukhfu ma fi sudurikum
au tubduhu ya'lamhullah. Katakanlah apa-apa saja yang kalian intukhfu, jika kalian sembunyikan, fi sudurikum ma fi sudurikum, dalam hati kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita, niat kita, hajat kita, keinginan kita, ya. Kemudian keinginan apa yang terbersih dalam hati kita, Pak. Ya, au tubduhu, atau kalian tampakkan, ya'lamhullah, Allah Maha mengetahui itu semuanya. Bismillah. Saya tadi mau sedekah, gitu ya. Saya mau puasa besok. Bismillah puasa. Walaupun tidak jadi besoknya, Pak, Allah sudah mencatat itu bagian daripada pahala. Maksudnya itu sudah niat, besoknya ada halangan yang syar'i, ini niat besok tidak, niat besok tidak, supaya dapat pahala, ya. Itu sama-sama saja dengan mempermainkan. Tapi bismillah sudah punya niat. Ngolok-ngolok tuh ya. Ya, ngolok-ngolok namanya. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Jadi Bapak, dalam hati kita ini pasti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, ya. Biarlah orang lain, Bapak Ibu, tidak mengetahui kita telah melakukan perbuatan baik, ya. Kita, Bu, misalkan sedekah. Orangnya tidak ada, tapi sudah kasih sedekah. Esoknya dapat kabar yang ngasih sedekah itu bukan dia, tetapi tetangga sebelahnya. Nah gitu. Padahal jelas-jelas kita yang ngasih sedekah, Pak. Cuman berita yang beredar, si fulanah orang lain sedekah sama dia. Mungkin ya dia menyangka bahwasanya sedekah itu tetangga dia, padahal kita gitu. Kemudian apakah kita merasa risih atau merasa sempit hati ataupun kita merasa dirugikan? Sama sekali tidak. Mengapa? Ya Allah tahu siapa yang bersedekah, siapa yang berbuat baik, ya. Apakah itu diketahui orang ataupun tidak diketahui orang? Ya'lamuhullah, Allah mengetahui ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian. Pak, Masya Allah, ini niat dalam hati, ya, niat dalam diri kita, ya, amatlah sangat penting setiap kita melakukan amal-amal perbuatan. Nah, masuk ke dalam hadisnya Bapak, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa hijrahnya dia berbuat sesuatu untuk dunia, yusibuha, dia mendapatkannya, aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya akan didapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, ini asbabul wurudnya, Pak. Waktu itu Rasulullah SAW hijrah, maka ada salah seorang Ummu Qais. Ummu Qais ini sahabat Rasulullah SAW, juga ikut berangkat dari Mekah ke Madinah. Mereka kan berangkat, Pak, mengangkat baju, apa-apa yang bisa diangkat, berangkat semuanya. Hijrah, mengapa hijrah? Memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Karena sudah diperintahkan hijrah, meninggalkan Mekah, kota kelahirannya, tempat tinggalnya, ditinggalkan semua harta benda, ditinggalkan kebun, ditinggalkan, ya, sapi, kambing, ontak, ditinggalkan semuanya. Memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, berangkat kemana? Ke Yasrib, ke Madinah. Kan semuanya berangkat itu, menyusul, ya. Nah, di antara mereka nih, Pak, ada orang yang juga hijrah ikut bersama Rasulullah SAW, ya, mengikuti perintah Rasul ini, tapi hijrahnya, berangkatnya ternyata ada perempuan di dalamnya. Siapa nama perempuan tadi? Ummu Qais. Yang ikut hijrah karena perempuan tadi siapa? Muhajir Ummu Qais disebutkan, adalah orangnya hijrah karena Ummu Qais. Orang berbuat baik, dia berbuat baik. Orang melakukan perbuatan hijrah, dia ikut hijrah. Cuman kembali kepada hati.
orang melakukan amal perbuatan itu karena siapa? Nah, gitu. Ada ya anak muda masuk ke masjid, rajin ke masjid. Misalkan Pak ya, saat takbir mantap nian takbirnya, Allahu Akbar. Ternyata di sampingnya ada calon mertua. Rajin gitu supaya dinilai ia rajin beribadah ke masjid. Itu misalkan contohnya ya. Ada juga orang yang datang ke masjid rajin ya. Mengapa? Ya, supaya saya dikepilih ketua RT. Nah, sebelum jauh-jauh pemilihan tidak ada ke masjid. Nah, ketika datang ke masjid, nah, begitu juga Pak, mohon maaf ya. Datang ke masjid tidak enak, saya udah tua, saya pejabat di sini, tidak enak dengan masyarakat. Jadi kedatangan dia ke masjid bukan karena Allahnya yang pertama, karena rasa nggak enak. Nah itu juga Pak, hati-hati. Ini masalah niat, bisa tergores niat kebaikan kita atau kemurnian niat kita bisa tercoreng atau tergores. Nah jadi wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi kerjakan itu semuanya termasuk menjalankan amanah-amanah ya. Nah itu bagian daripada ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk ikhlas. Nah, ada juga Pak sering ke masjid, sering ke tempat-tempat ya, tempat-tempat kebaikan di sana, ternyata pengen menikahi seorang perempuan. Itu ini yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Rasul tahu ya, di antara sahabat yang berangkat ada niatnya bukan niat karena Allah, karena dunia. Nah, jadi yang mana sih yang sebenarnya Pak Ustadz yang harus kita lakukan? Ya, pertama memang mantapkan hati kita berbuat sesuatu karena Allah. Perkara dapat ataupun tidaknya, bahagia ataupun dukanya Bapak, itu nomor sekian. Yang jelas pertama yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kecewa Bapak, kecewa kita. Cuman karena semua kita lakukan karena Allah, kekecewaan itu akan sirna. Mengapa? Sudah dapat pahala. Kan kita bergantung kepada Allah, bukan kepada manusia. Ya. Kalau pada manusia Pak, sakit hati kita. Ya. Sakit hati kita. Manusia terbatas. Kita di masjid, ada orang di rumah. Orang di rumah nggak tahu apa yang kita kerjakan. Ya. Apa yang mereka kerjakan di rumah. Mengapa? Keterbatasan. Tetapi Allah tahu apa yang di sini, apa yang di sana. Kita melakukan perbuatan amal-amal soleh. Ya, dalam sebuah ruangan tidak diketahui oleh orang lain, Allah juga Maha mengetahuinya. Nah, jadi murnikan hati kita Bapak, Ibu-ibu semuanya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam hadis lain-lain disebutkan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Innallaha, Allah itu sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kita, tidak melihat rupa kita, tidak melihat ya bentuk fisik kita, tetapi yanzuru ila qulubikum, melihat hati kita, wa amalikum, dan juga amal perbuatan kita semuanya. Nah, jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala pastilah Ia melihat apa-apa yang dalam hati kita dan juga melihat amal perbuatan kita. Ya, udah berbuatlah, Pak. Mengapa kita berbuat? Karena Allah melihat amal kita. Ya, berniatlah karena Allah. Mengapa? Karena yang pertama kali yang dinilai adalah keikhlasan kita, niat kita. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita persingkat ya. Kita dialog nanti tanya jawab. Dalam hadis yang lain disebutkan, la hijrata ba'da fathil Makkah. Tidak ada hijrah setelah terjadinya Fathul Makkah. Fathul Makkah itu bapak-bapak adalah Mekah itu dikuasai oleh umat Islam sampai hari ini. Nah, dulu kan Rasul dan sahabat terusir dari Mekah, pergi ke Madinah. Mekah kan lepas itu. Ketika terjadi Fathul Makkah atau penguasaan kembali dari Madinah ke Mekah,
dikuasai oleh Rasulullah SAW dan para sahabat waktu itu, Mekah menjadi miliknya umat Islam sampai hari ini. Itulah disebut dengan Fathul Mekah. Kapan terjadinya? Waktu dahulu. Namun kata Rasulullah, la hijrata ba'dal fathil Makkah. Tidak ada lagi hijrah. Misalkan dari Mekah semuanya hijrah ke Indonesia. Bikin Ka'bah di sini, tidak ada. Semuanya di sana sudah tidak ada lagi yang namanya ya perubahan-perubahan. Tawaf itu di mana tawaf? Di Kubah Masjid Depok, Kubah Mas. Enggak ada. Atau meninggalkan Madinah menuju Eropa, tidak ada, ya. Nah, la hijrata ba'da Fathil Makkah. Ya, kalau Mekah sudah dikuasai, disitulah ya disebut dengan Fathul Makkah. Walakin jihaduniyah wa niyah. Tetapi jihad itu karena walakin jihadu wa niyah, tetapi yang disebut dengan hijrah adalah jihad dan niat. Nah, niat berarti boleh hijrah, Pak. Niat boleh hijrah. Dulunya kita orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, sekarang kita ingin hijrah. Nah, ini disebut dengan hijrah maknawi. Hati kita yang kita hijrahkan. Ya. Hati kita yang kita hijrahkan. Ya. Keinginan kita, ya. Kita hijrah, ya. Dari sebelumnya suka dengan perbuatan maksiat, sekarang hijrah, beralih ke tempat-tempat baik, ke masjid. Dulunya tidak mengenal Al-Quran, sekarang sudah mempelajari Al-Quran huruf per huruf sampai dia menghafalnya, ya. Nah, jadi hijrah itu boleh, Pak. Hijrah dari perbuatan dosa menuju perbuatan kebaikan pahala itu diperbolehkan. Tetapi hijrah secara makani atau tempat itu tidak ada. Nah, misalkan Ustaz, saya nak hijrah ke mana? Ke Mekah. Ngapa hijrah ke Mekah? Di Indonesia ini udah enggak tenang lagi. Ya, banyak huru-hara. Hijrahlah ke Mekah. La hijrah, tidak ada hijrah demikian. Nah, kecuali Pak, misalkan kalau kita berada dalam sebuah dusun atau sebuah kampung itu orang ya melakukan perbuatan maksiat, ya judi. Di sekeliling kita tuh banyak sekali perbuatan-perbuatan ya keji, maka kita tinggalkan rumah kita jual, kita ambil tempat yang lebih nyaman, itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, kalau tidak kita pindah bahaya, anak kita bisa kena pengaruh dalam lingkungan tersebut. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian berkaitan dengan masalah al-ikhlas. Silakan Bapak-bapak, sebelum jam 6 ada yang mau bertanya? Tuh 2 3. Kan, Pak? Siapa nanya? Ya, Kurban. Saya memang belum paham dan belum sebegitu jauh pembelajaran saya, Pak. Oleh sebab itu perlu adanya penambahan pada pagi hari ini. Sepengetahuan saya, Pak, bahwa korban itu kalau kambing misalnya untuk jatah 1 orang, kalau sapi jatah 7 orang. Nah, kan. Nah, tetapi ada pendapat bahwasanya misalnya saya motong kambing atau sapi untuk keluarga besar saya, Pak. Artinya lebih dari 1 orang atau 7 orang. Nah, kan itu. Nah, ini saya agak rancu, Pak, pengertiannya kan. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu yang sudah diberikan. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita beramal soleh, misalnya berinfak, bersedekah, itu kita sebut-sebut, tetapi dengan maksud untuk menggugah semangat orang untuk juga melakukan perbuatan yang sama seperti yang kita lakukan. Motivasi ya. Bagaimana itu kedudukannya atau itunya? Apa namanya? Boleh tidak itu kita hukumnya kita. Terima kasih Ustaz. Sebagai manusia biasa, tubuh kita ini punya keterbatasan, sehingga jangan ngalingin Ustaz. Punya keterbatasan, jadi kita sudah berusaha. Kita kembali kepada niat tadi. Umpama kami ini sebagai pengurus korban itu harus dicari
pergi ke Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah mencari sapi korban. Sementara niat itu ikhlas demi untuk umat, supaya kita memuaskan umat, dapat hewan yang memuaskan kita seperti itu. Memuaskan jamaah yang berkorban. Tahu-tahu ada yang nyeletuk. Aku tahu mereka itu rajin itu karena ada itunya. Nah, misalkan kan dalam 1 ekor sapi untung 1 juta misalkan. Kira-kira seperti itu kan. Sebagai manusia biasa tentu kita tidak tahan dengan fitnah seperti itu. Nah, kira-kira supaya kita mendapat pahala dengan usaha kita ini dan kita jangan sampai belagu dengan orang itu kan. Kira-kira bagaimana? Nantas itu. Yang pertama perlu kita luruskan, Pak. Memang perkara ini sering terjadi pertanyaan-pertanyaan kita tahu. Dan hadisnya sangat jelas. Seseorang berkorban, ya, 1 orang yang berkorban. Kambing ya, 1 kambing. Kalau sapi bisa 7. Nah, maksudnya bagaimana? Seseorang itu berkurban, dia berkurban, ya. Kemudian dia berkurban ini supaya pahalanya juga mengalir kepada keluarganya. Boleh tidak? Diperbolehkan. Tapi yang berkurban tetap 1 orang, Pak. Cuman hajatnya supaya yang lain pun 1 keluarga ini juga dapat pahala. Diperbolehkan. Cuman yang berkurban tetap 1 orang. Misalkan dalam sebuah keluarga banyak anak dan orang tua, ya. Ya udah, bismillah, cemano nih keluarga kita nih. Ya udah, keluarga kita nih kita nyumbang 1 ekor kambing. Ya, siapa atas nama siapa? Nah, atas nama Bapak. Bismillah. Niatnya apa? Bismillah, niatnya kami menyembelih bersedekah berkurban ini supaya pahalanya mengalir kepada kita. Tetapi atas nama 1 orang. Itu yang diperjelaskan oleh Syekh siapa kemarin tuh? Ali Jabir ya. Nah, karena pernah tersebut oleh beliau. Jadi pemahaman kita masyarakat Indonesia jadi bingung gitu. Nah, apa kata beliau kalau nggak salah Pak ya? Nanti dikoreksi lagi. Jadi bukan 1 orang tapi 1 keluarga gitu. Jadi bingung orang. Nah, gitu kan. Maksudnya 1 keluarga cemana nih gitu kan. Nah, maksud 1 keluarga itu adalah niatnya supaya mengalir kepada keluarga. Tidak hanya pribadi kita. Ya, tapi bisa untuk emak kita, untuk saudara kita, ya. Itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika beliau berkurban, ya, bismillah, ya, dia berkurban 1 ekor onta, ya, untuk umatku. Nah, berarti umatnya dibawa kan banyak itu. Berarti untuk umatnya banyak sekali umatnya. Tetapi yang berkurban siapa? 1 orang, Rasulullah. Nah, gitu. Nah, seperti itu Pak, bisa dipahami Pak? Sudah ya. Tetap 1 orang. Jadi ditulis 1 orang yang mewakili ini si fulan. Nah, perkara pahala serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berkurban mewakili rumah kami ini 1 ekor ini. Nah, kalau kita Pak di Mesir itu tidak ada, di Mesir itu seperti budaya kita di sini. Misalkan kalau kita kan berkumpul di masjid dikumpulkan hewan kurban. Kalau di Mesir atau di tanah Arab itu 1 rumah 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, menyembelih sendiri. Nyembelih sendiri mereka. Enggak ada kayak kita di sini. 1 keluarga itu Pak. Kadang kambing disembelih untuk 1 keluarga. Nanti dikasih ke tetangga, dikasih ke mahasiswa, ke sana. Udah gitu aja. Nah, gitu juga dengan sapi seperti itu. Jadi mereka nyembelih sendiri. Yang kedua berkaitan dengan sedekah, ya. Tadi kan udah jelas niatnya apa? Supaya orang ikut. Nah, sudah. Nanti masih udah niatnya itu. No problem, tidak masalah. Mengapa? Sudah jelas. Niat saya bersedekah atau disebut nama si fulan supaya yang lainnya ikut. Ayo. Itu kan gitu. Nah, itu aja sudah selesai. Fastabiqul khairat, ya. Dalam Al-Qur'an pun juga jika kalian bersedekah secara terang-terangan itu baik.
Secara sembunyi-sembunyi itu juga baik. Jelas itu. Kembali kepada niat. Secara bersama-sama supaya menggetarkan hati orang untuk bersedekah. Sebut namanya boleh. Tujuan kan jelas tujuannya untuk apa? Supaya mereka termotivasi. Kemudian yang ketiga, celutukan-celutukan itu Pak, memang dalam kehidupan sehari nggak akan pernah luput. Selalu ada yang berkomentar. Kita tidak berbuat baik, yang terbaik di komentar, tidak berbuat juga di komentar gitu. Nah gitu. Yang jelas, yang pertama Pak, saya mengapresiasi kerja kita adalah kerja ahsanu amala. Nah, dalam Al-Quran kan disebutkan ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang terbaik. Kita pengen mencari sapi-sapi yang terbaik. Ya, hewan kurban yang terbaik itu cari dulu. Perkara dapat nggak dapat itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita usaha dulu. Ketemulah, tapi ada komentar orang. Komentar orang itu kita dengar, ya silakan kita dengar. Tentu boleh kita dengar. Tetapi jangan kita masuk hati kita. Ya berjalanlah sesuai dengan niat kita. Ya, perkara masalah-masalah itu Pak, itu silakan nanti dirembukkan. Bagaimana mungkin berlebih dagingnya, alhamdulillah bisa lebih baik. Karena begini Pak, orang berkurban itu berkurbanlah dengan kurban yang terbaik. Berkurban yang terbaik. Mengapa berkurban yang terbaik? Karena Allah melihat yang terbaik daripada kurban kita. Ini ada ada kisah Pak yang di Jawa itu, tukang pemulung sudah tua beli kambing gemuk, ya, tukang pemulung Pak, setahun nabung dapat yang gemuk. Kemudian ada orang kaya bawa kambingnya tidak segemuk yang orang miskin. Disitulah bapak-bapak pemotong kambing tadi menangis dia. Kok bisa orang miskin tapi sedekahnya sedekah yang terbaik, sementara ada orang yang berada tetapi sedekahnya bukan yang terbaik pada dia mampu. Nah, jadi berbuatlah bismillahirrahmanirrahim, nawaitu kita. Nah, perkara belakang-belakangan itu jangan terlalu didengarkan, karena niat kita semuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada lebih, alhamdulillah kita bisa nikmati bersama-sama. Ya, bisa dinikmati secara bersama-sama. Kan kembali kepada kita juga bisa dinikmati. Kalaupun nanti mau nyembelih hewan kurban kemudian makan bersama-sama, boleh nggak? Boleh saja. Ya, boleh saja. Yang penting sama-sama ridho. Nah, seperti itu. Ya, gitu Pak ya. Bismillah. Baik. Satu terakhir ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan tadi kalau kan bilang perbuatan itu berkasih pada niat. Ini kan sendiri saya nih. Gara-gara malu dengan mertua, saya sholat di masjid. Tapi tidak setelah itu terus continue. Artinya hijrah dari malu dengan mertua, akhirnya malu dengan sendiri, malu kepada Allah. Artinya mertua itu bagus ini. Dapat salah pikirannya. Ini bagaimana Ustaz? Di awal kita malu ya, ada rasa malu. Memang malu dengan mertua, kan gitu. Akhirnya merubah hijrah. Gimana ini? Alhamdulillah. Memang Pak begini Pak, perbuatan yang kita lakukan itu ya tidaklah semudah kita membalikan telapak tangan. Kadang-kadang itu kalau tidak kita paksa, tidak terbiasa. Nah gitu. Akhirnya kok bismillah dipaksa. Karena ada rasa malu tadi di awal-awal seperti itu. Namun dalam perjalanannya alhamdulillah kita bisa menikmati, artinya itu tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lagi nuntun kita. Cara menuntunnya bagaimana? Nih, dihadirkan rasa malu dalam hati kita. Allah hadirkan. Kemudian kita tergerak, lama-lama
Allah terus kasih hidayah. Itu nikmat hidayah namanya, kebaikan. Pahalanya bagaimana? Bismillah, insya Allah. Itu sudah Allah nilai depan pahala. Ya, sembari kita setiap hari menyebutkan La ilaha illallah. Maka setelah selesai kita sholat, Pak, apa yang kita ucapkan? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha. Kita istighfar. Bisa jadi hati kita, niat kita, perbuatan kita yang mungkin kurang lurus, ketika selesai sholat kita banyak-banyak istighfar. Nah, itu salah satu bentuk Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita. Barangkali dosa itu tidak kita ketahui, padahal itu dosa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Allah memberikan hidayah, kebaikan untuk kita semua. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Adi Sucipto yang telah menyampaikan tausiah pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan panjang lebar apa yang telah disampaikan akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bahwa undang-undang tentang berkumpul dilarang, larangan berkumpul itu sudah dicabut oleh Kapolri. Artinya apa? Kita sudah bebas, alhamdulillah, boleh berkumpul. Yang mau pengajian yasinan silakan, yang mau punya hajatan menantu juga udah diperbolehkan, karena undang-undang berkumpul tadi udah dicabut oleh Kapolri. Yang kedua kali, kepada jamaah sekalian, kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz kita bahwa di masjid kita ini alhamdulillah tiap tahun tidak pernah absen mengadakan kurban. Untuk itu mungkin sudah banyak ya tantangan cujian bagi kita. Sepengetahuan saya, itu ada jamaah yang kurang puas dengan pelaksanaan panitia kurban kita ini setiap pelaksanaan kurban. Karena mengapa? Kurang puasnya mereka itu salah satunya dibilangkan kurang transparan panitia kurban di Masjid Al-Mubarakah ini. Setahu saya sebenarnya sudah transparan. Setiap kita mau sholat Idul Adha itu sudah disampaikan bahwa kurban tahun ini berjumlah sekian ekor, uang yang terkumpul sekian juta, kemudian dibelikan sapi sekian juta, sisanya sekian. Itu pasti disampaikan. Tapi masih ada yang mengatakan belum transparan. Nah, ini untuk itu mungkin barangkali nggak mendengarkan. Beli sapi 1 ekor itu mungkin kalau dikumpulkan 2 juta per orang, kalikan 7, 14 juta. Seandainya dapat sapi, belinya harga 12 juta, sisanya kemana? Dikarikan. Nah, mereka yang terpikir itu. Jadi sekali lagi kepada para jamaah sekalian, pengurus panitia kurban, insya Allah untuk memperbaiki kita, mari kita selalu bertransparan. Kita umumkan setiap kita akan pelaksanaan kurban. Jangan menjadi polemik berselisih di antara kita sehingga kurban kita tidak ikhlas. Nah, untuk itu niatnya tadi sudah salah. Nah, untuk itu mari jamaah kita untuk mengikhlaskan, untuk membersihkan hati kita senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbula wa hab li rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa
Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa hab li rizqan wasi'an wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Mari kita akhiri pengajian ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi